Oh, sudah sedang proses, sudah ya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Baik. Nah, kita akan belajar tentang aplikasi pengolah angka. Kemudian si dasarnya adalah mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Kemudian membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Pada hari ini kita tercakup untuk pembatasan di materi tentang macam-macam perangkat lunak pengolah angka. Tujuan pembelajarannya adalah mampu membandingkan aplikasi pengolah angka, mengidentifikasi antarmuka, function, dan formula, kemudian membandingkan lebih dalam integrasi antara aplikasi Office. Nah, anak-anak ini Ustadz saya ada pretest nih. Nah, coba nih dua ya. Apa itu pengolah kata dan sebutkan pengolah kata yang kamu ketahui. Ya, coba ini lagi ya, siswa tercinta saya, coba Heru, apa itu pengolah kata? Software yang fungsinya untuk mengetik, Pak. Wah, luar biasa. Kemudian yang kedua, coba nih dites nih, Nindya, coba ya, sebutkan pengolah kata yang kamu ketahui. Word, Pak. Microsoft Word. Oh, maaf, ini pengolah angka ya, maaf, salah ketik. Pengolah angka ya, apa ya kira-kira? Microsoft Excel, Pak. Wah, Excel ya. Nah, anak-anak tadi sudah, perwakilan di teman kalian sudah menyebutkan tentang apa itu pengolah kata dan contoh dari pengolah angka ya. Nah, ini dia aplikasi pengolah angka. Nah, aplikasi pengolah angka merupakan aplikasi yang biasa disebut spreadsheet, merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu mengerjakan tugas yang aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai jenis fungsi untuk melakukan perhitungan. Jadi fungsinya untuk perhitungan. Nah, ini ada sebuah permasalahan nih. Suatu hari ada nama Ina yang bersekolah di SMPX. Ina menjadi bendahara di kelasnya. Karena masih menggunakan penghitungan manual dengan penulisan buku, sebagian uang yang masuk atau uang yang keluar dari kas yang dibayarkan tidak tercatat dengan baik. Nah, kira-kira gimana tanggapan kalian kalau misalkan ada yang membayar tapi tidak tercatat? Pasti akan menjadi masalah ya, uang yang masuk dengan yang keluar tidak sama misalkan, seperti itu. Baik, sebelumnya akan saya putarkan video anak-anak. Oke, sebentar. Sudah tertampil ya, anak-anak? Iya, Pak. April.
Mohon maaf Pak Joli. Ya, Untuk suara memang tidak ditampilkan. oh, suaranya ada sebenarnya. Baik, udah ya, ini tadi tentang video macam-macam dari perangkat lunak pengolah angka. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar tentang macam-macam pengolah angka. Ini masih salah. Ada Casprint, ada Star Office, ada Open Office, ada Genome, Abacus, Lotus, dan Microsoft Excel. Tadi sudah kita lihat videonya. Oke. Nah, sekarang kita mengadakan tugas anak-anak ya tentang kelebihan dan kekurangan, serta yang kedua adalah aplikasi pengolah angka Open Office dengan Microsoft Office, perbedaannya apa. Pre-memory ya. Alhamdulillah setelah kalian berdiskusi dan mempresentasikan, sekarang siapa yang mau bertanya ini? Siapa yang mau bertanya tentang pertemuan yang sudah kita lakukan hari ini? Coba mungkin ada yang bertanya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Pak, ini apa perbedaannya antara Open Office sama ini Microsoft Word, Excel, dan sebagainya itu Pak? Mungkin itu tanya saya. Ya, biasanya kita sering menggunakan Microsoft Office, terutama di Microsoft Excel ya. Ternyata ada juga aplikasi pengolah angka lain yang bisa digunakan juga, alternatif dari Microsoft Excel. Misalkan tadi ada Open Office, ternyata di sana juga bisa digunakan. Perbedaannya adalah kalau misalkan Open Office itu dia bersifat open source ya, bisa dikembangkan dan kebanyakan bisa didapatkan secara gratis. Sedangkan untuk Office Microsoft Excel itu bisa didapatkan dengan cara membayar. Ya, demikian. Seperti itu. Ya, semoga bisa menjelaskan. Demikian mungkin anak-anak. Selanjutnya nanti pada pertemuan yang selanjutnya, pertemuan pekan depan, kita akan belajar tentang Microsoft Excel ya, membahas tentang tampilan dan area kerja dari Microsoft Excel. Demikian pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Mohon untuk dipimpin
berdoa, mungkin dipimpin oleh Ojo ya. Silahkan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Karena pelajaran sudah selesai, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Jalu. Ini siapa observernya Pak Jalu siapa? Saya Pak Heru. Pak Heru dengan? Bentar. Bunindia. Bunindia. Ya, udah dari Pak Heru juga dulu. Oke. Baik Pak. Oke. Mungkin cuma menambahkan saja Pak, untuk di kegiatan pembukaan tadi mungkin bisa ditambahkan ini review materi sebelumnya dan ditambahkan peta konsep mungkin Pak Jalu. Menambahkan peta konsep, untuk yang lain-lainnya sudah oke, sesuai. Mungkin nanti ini PKPD mungkin penugasannya ini tadi apa, bentuk kelompok Pak ya? Iya Pak Jalu, mungkin bisa ditambah. Iya. Ya, siap. Untuk ininya Pak Jalu. Oke. Untuk yang lain-lain harusnya oke. Makasih Pak, itu mungkin dari saya. Oke. Pak Bu Nindya Sari. Ya Pak, ya Pak. Ya. Kalau menurut saya hampir nggak beda jauh sama Peru. Sejauh ini sudah cukup Pak, cuman paling kayak LKPD-nya mungkin dikasih penjelasan lebih detail gitu. Terus mungkin itu aja Pak yang Bu Dia atau saya dulu? Monggo Pak, ini double sama Bu. Oh ya, makanya saya ini saya melihatnya waktunya kok singkat banget ya. saya di sebelah saya itu ada jam dinding besar gitu. Jadi saya ngelihat loh. Oh, ini pikir saya itu tadi sampai kurang lebih jam 9:04 gitu deh. Kalau setengah jam presentasi itu 9:04, baru nanti selesai itu tanya jawab dan seterusnya nanti 9:10 lebih 5. Ini baru jam 9 lebih 5. Ini sudah tanya jawab. Jadi nanti mohon kalau ngajar waktunya diperhatikan ya, waktunya diperhatikan. Apalagi nanti pas KPL atau PPL ya. Tolong waktunya diperhatikan sesuai dengan waktunya berapa 2 kali 50 menit. 2 kali 50 menit ya, bukan 2 kali 40 menit bukan. Biasanya di sekolah kan di tingkat SMP itu 2 kali 40 menit, di SMK atau SMA itu 2 kali 45 menit gitu. Jadi 2 kali bedanya kan 10 ya, 2 kali 10 itu kan 20 menit, itu agak lumayan itu. Kemarin peserta dari Kemenak ya, atau Depak itu juga rata-rata mengeluh, wah waktunya lama Pak ya. Ya. Jadi tolong itu nanti diperhatikan. Banyak cara. Ya, saya percaya bahwa di dalam praktek, apalagi nanti praktek ya, kalau ada prakteknya itu di software pengolah angka. Ya ini bahasanya yang saya selalu tidak setuju dengan kata-kata istilah itu ya, software pengolah angka, closed source, open source, terus ada closed source gitu. Ya kadang-kadang ya gimana gitu ya, gimana yang saya bukan
orang yang punya apa namanya, punya otoritas untuk wah ini nggak boleh, ini boleh, enggak lah, enggak. Tapi ya geli saja gitu saya. Karena kan itu kan spreadsheet gitu kan, lembar sebar gitu. Jadi kok mengolah angka apa di Excel itu hanya bisa mengolah angka saja ya, kan enggak juga gitu loh. Pengolah kata, karena ada pengolah satu, ada pengolah kata, word gitu, terus itu ikut-ikutan jadi pengolah angka. Ini khusus yang untuk mengolah angka gitu. Ya. Kalau saya lebih suka apa nggak mengolah grafik atau tabel gitu ya. Nah, ya. Komputer itu ya semuanya bekerja angka semua, nggak ada compute to compute ya. Menghitung gitu, mesin hitung semua komputer itu. Tapi buktinya mengolah suara, mengolah gambar, mengolah ya semua basisnya ya ditransformasi ke hitung-hitungan ya, logika dan seterusnya. Oke lah itu. Tolong nanti kalau pas ini disiapkan ya, termasuk anunya apa namanya, medianya, ya, PowerPoint-nya tadi LKPD. Ya Pak. Medianya kalau pengolah angka ya pengolah angka, pengolah kata tadi loh. Ya maaf tadi salah. Ya wis pokoknya nanti disiapkan pada saat ngajar beneran nanti di apa jenenge KPL atau PPL itu harus betul ya. Kemudian waktunya nanti diperhatikan, waktu yang kita sediakan adalah 2 kali 50 menit ya. Oleh karenanya nanti ya menyesuaikan dikit lah punyanya sekolah lah, nggak apa-apa gitu. Karena biasanya rekaman kan nanti direkam itu. Ya, rekamannya kan pasti 2 kali 50 menit gitu ya. Sehingga karena itu dilihat oleh semua orang, bukan hanya saya gitu ya. Jadi nanti sesuatu yang diunggah itu Jakarta akan melihat gitu. Semua orang yang boleh melihat. Kadang-kadang ada acara begini tahu-tahu ada orang masuk satu lotak gitu. Ini siapa ini? Ternyata orang Jakarta. Gitu. Pernah ya. Jadi jangan. Kemudian, nah yang perlu saya ini kan. Tadi metodenya apa? Problem ya. Nanti seperti saya yang pertama tadi awal-awal tadi, nah tolong problemnya di ini lagi ya, apa yang bisa diangkat gitu problemnya, lalu bagaimana mengajarkan anak itu supaya bisa mengatasi problem based learning tadi. Kemudian nggak tahu ini karena memang apa karena Piai Solo gitu atau gimana ya, halus banget itu ya, irama ngajarnya itu sing anu ngono lho Pak, sing rodok apa gumyak ngono lho, rodok jiwanya anak muda itu kan ya saya juga ngajar di pesantren dulu ya, tahun berapa gitu. Ya walaupun anak pesantren ya iso banter nih mahasiswaku ya, saya ngajar di Nurul Jadid itu mahasiswanya saat itu ya, sekian tahun yang lalu sudah mungkin 10 tahun yang lalu saya tinggalkan ya karena kesibukan saya nggak bisa keluar lagi dari kampus gitu. Itu kurang lebih 6.000 sudah masuk ya. Jadi santrinya itu sudah 6.000. Jadi ini ya kalau di timur sana paling besar lah ya dibandingkan dengan Genggong, dibandingkan dengan itu lebih paling besar di wilayah timur ya. Kalau di sini tengah atau barat itu ada Gontor paling saingannya. Kalau yang sini sana timur itu paling besar jumlah dari sisi jumlah santrinya. Nggak tahu aku kalau misalkan Lirboyo atau Tebu Ireng gitu aku nggak tahu jumlahnya ya. Tapi di Tebu Ireng ya suruh ikut-ikutan membuat universitas juga yang ada di situ. Ya. Tapi beberapa pondok itu ya selain di Nurul Jadid ada yang lain lah ya. Saya ikut membuat apa namanya universitas yang ada di dalam pondok.
ya terutama terkait dengan informatika. Ya tidak hanya di pondok sih, saya orangnya orang nasionalis ya. Saya juga di HKBP no mention di Medan pun nama saya ada itu, Huria Kristen Batak. Ya, ada nama saya di situ. Ya nggak masalah. Saya bagaimana mengajarkan semua apa yang bisa saya bantu ya untuk bisa mendapatkan perkembangan pendidikan di sana, kita bantu. Ya. Ya tidak ada di situ saja, di Medan ada, di Palembang, di Batam ada, banyak lah ya. Terus banyak tempat. Tapi intinya soalnya tetap anak-anak itu jiwa nom ya, tetap dinamikanya lain. Oke lah, kita boleh kalem, kita boleh ini, tapi rasa gembira, Paikem Gembrot, pernah dengar singkatan itu ya, Paikem Gembrot, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, gembira dan berbobot, ya kan? Paikem Gembrot. Ya, jadi ada gembira dan berbobot. Ya. Jadi unsur-unsur ini coba di dinamikanya, apalagi Bapak ngajarkan di level SMP ya. Ya Pak Jalu ya. Nah, itu diberi motivasi supaya dia bergembira dan berbobotnya. Komunikasi antar siswa dengan siswa, guru dengan guru dibuat ini. Mungkin kalau yang agak gede, bagi tempat saya mungkin agak anteng gitu ya. Saya mahasiswa kan enggak. Ya kadang-kadang masih saya ini kan. Ya, gembira dan berbobot itu menjadi satu kunci. Kemudian kontekstual, nanti terkait dengan kontekstualnya langsung dipraktekkan dengan ininya, dengan pengolah angkanya tadi ya, spreadsheet, jadi lembar sebar kalau saya bilang. Ya, saya tetap menggunakan Ramelu Nggawe kok. Saya tidak ikut bikin kan, namanya kan spreadsheet. Ya sudah, saya terjemahkan bahasa Indonesia lembar sebar gitu aja. Ya. Kalau Microsoft Word kan memang namanya itu ya, pengolah kata, gitu. Software. Ya, Microsoft Word ya. Nah, kalau ini kan ya di Indonesia jadi pengolah angka itu saya kadang-kadang ya bingung juga gitu. Kok jadi gini sih gitu. Padahal kalau di kampus kalau bilang ke mahasiswa saya selalu bilang jangan diterjemahkan menjadi pengolah angka, tegas saya. Ya. Udah namanya itu ya itu aja. Oke lah, itu boleh kok, boleh. Bukan saya tidak memperbolehkan. Boleh, tapi itu pandangan saya seperti itu. Jadi nanti tolong pertama terkait dengan problem based learning, terkait dengan tadi LKPD, kemudian media pembelajarannya, terus waktunya mohon diperhatikan, terus kemudian interaksinya dengan siswanya. Jadi kalau kita disuruh ngajar 30 menit, ya 30 menit, 40 menit, 40 menit, 50 menit, 50 menit, gitu. Nah, itu repotnya kan memang begitu. Pokoknya gak ada sih peserta pelatihan enak, itu nggak ada. Peserta pelatihan pasti nggak enak, di mana-mana. Itu perguruan tinggi paling, atau sekolah lah. Sekolah itu kalau makin bagus, masuknya biasanya juga susah. Ada perguruan tinggi masuknya mudah, ngajarnya enak. Kalau ngajarnya enak, saya bisa langsung klaim bahwa itu mesti nggak bagus. Bayarnya larang. Iyalah, sudah masuknya sulit, kuliahnya sulit, menyelesaikannya sulit, bayarnya masih mahal gitu. Itu kan gitu yang terjadi di dunia ini. Ya. Pengen kuliah di mana? Di MIT. Waduh, mlebu MIT sulit. Mau pengen ke Al-Azhar. Ya Al-Azhar ya juga jauh, masuknya juga sulit, keluarnya juga sulit. Mana ada yang masuknya mudah, kuliahnya enak, bayarnya murah. Pas kambing pasti. Ya kayak gitu. Ya bukan saya terus membuat sulit-sulit supaya dianggap enak, itu bukan sama sekali bukan itu maksudnya. Bukan itu.
ya sulit, enggak lah, enggak. Tapi itu yang menjadi catatan saya. Ya, tapi saya rasa pasti, saya yakin dengan seyakin-yakinnya Pak Jalu pasti akan bisa memperbaiki ini dengan mudah lah. Ini bukan suatu yang sulit. Monggo Bu Tia, itu komentar saya. Mohon maaf apabila ada yang nggak berkenan. Ya, ini matur nuwun Pak Wahyu. Mohon maaf karena sudah double jadi perhatiannya terbaca sedikit. Bintang mendua. Oke. Ini masukan untuk Pak Jalu ya. Pak Jalu tadi salam, doa juga sudah. Terus kemudian presensi sudah. Ini sebelum pembelajaran mungkin disarankan memberikan motivasi dulu kepada siswa. Apalagi Pak Jalu ini ngajar SMP nggih Pak nggih? Pak Jalu ngajar SMP, SMA, apa SMK Pak? SMP Bu Dia. Iya, ya. Malah itu motivasi ke anak-anak malah harus lebih nih ya. Nah itu ya Pak tadi gitu. Ya, siap. Speaking monggo. Kemudian untuk refleksi saya lihat tadi belum mencoba memancing kepada siswa terkait apa sih yang sudah diajari minggu lalu. Nah ini nanti bisa ini kan ya Pak ya untuk refleksi materi sebelumnya. Nah, sebelum masuk materi yang akan kita ajarkan. Terus pretest juga belum diadakan untuk mengukur kemampuan siswa, ya toh. Ya, terus kemudian, nah ini tadi sudah disampaikan sama Pak Wahyu terkait materi Pak. Nah, ini pengolah kata sama pengolah angka ini fatal ini nanti salah ini ya. Ini harus betul lebih teliti, ya, lebih teliti. Nah, kalau memang itu tadi salah, Bapak langsung dibetulkan saat itu juga kan bisa. Tadi kan Bapak tidak kan tetap posisi ada di slide-nya atau Pak ya. Oh ini salah nak, langsung dirubah aja nggak apa-apa. Tadi sebenarnya biar anak-anak nggak rancu dengan materi yang ada. Untuk media tadi saya lihat ada sedikit video ya kan, tapi mungkin ini saran Pak, saran. Kalau ada tayangan seperti itu biasanya kayaknya sudah include kalau ada video itu kalau bisa ya ada pendukung tulisan dan ada pendukung suara kan gitu ya. Kalau tidak ada suaranya itu tambah bikin ngantuk kuatirnya nanti. Iya Pak ya, mungkin nanti bisa dibenahi. Kemudian ya ini sama post-test belum ada. Terus penilaian evaluasinya masih belum nampak, sikap keterampilannya bagaimana, terus kemudian juga penutup. Nah, terus kesimpulan sama refleksinya kayaknya juga belum tadi. Sama rencana tindak lanjutnya, mohon bisa diinfokan minggu depan mau mengajarkan apa. Itu nggih Pak nggih? Mungkin itu Pak Wahyu dari saya Pak Wahyu sampun. Iya Bu. Oke Pak. Nggak usah malu lah, nggak usah malu. Di kelas ini nggak ada yang memalukan. Nggak apa-apa, ini masukan. Biar nanti bisa maksimal di BPL-nya, gitu. Nah. Saya selalu dari tahun ke tahun ya begini. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah malu. Kita saling sharing, saling membelajarkan, bukan saling menjatuhkan. Tidak ada yang maksud untuk ke sana. Ya. Kegagalan Bapak juga berarti kegagalan kami juga gitu loh ya. Keberhasilan Bapak juga saya ikut aja ya. Ya. Swarga nunut neraka katut gitu ya. Kalau falsafah Jawa kan bilangnya begitu. Enggak, tapi kita hanya menyampaikan